Enggak. Target gue sih 150 juta. Berhasil dan nggak berhasil. Kita banyak beli barang yang sebenarnya kita itu nggak butuh-butuh banget, tapi akhirnya kita beli gitu. Halo teman-teman Moksa, welcome to episode 1 of Moksa Kepo, di mana gue akan kepoin orang-orang dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Nah, kali ini topiknya adalah tentang menabung. Sesi kali ini gue akan menanyakan orang-orang apa yang membuat mereka berhasil atau gagal di tahun 2024 dan apa rencana mereka di tahun 2025. Oke, udah siap kepoin orang? Let's go! Oke, kenalin, nama gue Raffi, umur gue 21, gue sekarang mahasiswa lagi magang. Halo, nama gue Dara, umur gue 27 tahun, saat ini gue bekerja sebagai pegawai swasta. Halo guys, nama gue Yoga, pekerjaan karyawan swasta. Halo, kenalin, nama gue Dava, umurnya 25 tahun, dan sekarang kerja sebagai karyawan swasta. 2024, gue enggak berhasil gue 2024. Alhamdulillah berhasil ya nabung di tahun 2024 walaupun banyak tantangannya, cuman udah cukup lah. Jawabannya ada dua, berhasil dan nggak berhasil. Jadi tabungan gue itu ada banyak ya, sekitar ada 3 lah. 2 diantaranya menurut gue berhasil, which is masih on progress, tapi ada 1 tabungan yang nggak berhasil gue achieve. Di 2024 kemarin so-so ya, berhasil nabung, bisa nggak bisa nabung ya tergantung kondisi sebenarnya. Jadi bisa apa enggak nih? Bisa Ya? Bisa, oke. Jadi setiap bulan gue biasanya akan selalu nyisihin sih buat nabung, yang dimana penghasilannya nggak cuma dari kerja di kantor aja sih, dan kebetulan emang ada side hustle juga, jadi gue mencoba untuk nambah tabungan gue dari side hustle tersebut hingga akhirnya bisa tercapai di target 2024 ini. Strategi gue nabung kemarin, gue cicil dari gaji pendapatan gue 2%, 3% lah dari sehari-hari mingguan gitu. 3% setiap minggu? 3% setiap minggu. Oke, berarti kalau sebulan itu 20%-an lah ya? Betul sekali. Oke, mungkin yang hambat gue jadi susah nabung itu karena gue mahasiswa. Gue tuh ngerantau dan memang penghasilan gue tuh belum stabil. Apalagi tuh gue ngerantau itu setiap hari tuh uang itu pasti habis untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi dengan ngerantau tuh pasti ada aja kebutuhan tuh yang tiba-tiba dibutuhin gitu, yang mendesak dan ya mau nggak mau keluar. Jadi gue rasa karena itu sih, jadi gue susah buat nabung. Jadi ada kebutuhan mendadak yang harus gue penuhi saat itu juga, dan dana darurat gue ternyata tidak mencukupi, jadi gue harus mengambil sebagian dari tabungan jalan-jalan gue. Jadi tabungan jalan-jalan gue ini yang nggak berhasil gue achieve sih di tahun kemarin. Ya, semoga ya, kalau soal nominal di 2025 ini target gue sih 150 juta clean bersih. Karena udah magang juga sekarang, gue punya target sih untuk 2025, seenggaknya gue bisa nabung 30% dari total uang yang gue hasilin di tahun ini gitu. Dengan kebutuhan gue sekarang dan pengalaman gue juga, karena gue pernah 2024 sebelumnya menyesal tuh tabungan gue sangat-sangat dikit. Jadi gue rasa cukup realistis sih tahun 2025 kalau misalkan gue bisa ngumpulin 30% dari duit yang gue hasilin itu untuk nabung. Ada dong pastinya, di tahun 2025 juga pasti ada targetnya, dimana sebenarnya gue mau coba untuk mendouble ya, dikali 2 gitu, mungkin sampai 200 juta, yang semoga bisa tercapai di tahun 2025 ini. Target tabungan di tahun 2025 itu sebenarnya melanjutkan si estafet dari tujuan atau goals tabungan gue di tahun 2024. Kira-kira kalau nyebutin angka ya, gue berusaha untuk achieve di angka 100 jutaan. Buat kebutuhan gue sehari-hari, terus juga ada plan-plan terencana lah buat aktivitas ke depan, seperti misalnya beli kendaraan atau juga diputerin lagi buat nabung dan investasi ke depannya. Kayaknya akan lebih aman kalau misalnya gue punya tabungan yang cukup dulu, hingga nanti gue tahu mau dipakai buat apa. Entah itu nanti gue mau beli buat DP rumah atau gue mau beli mobil dan lain-lain gitu. Tapi setidaknya gue punya tabungan yang cukup untuk masa depan gue. Pertama, uangnya itu akan gue pakai untuk mengisi tabungan gue yang lagi on progress gue capai. Kalau nabung tapi kita nggak ngasih self reward sedikit untuk diri sendiri tuh kayaknya kurang asik sih. Jadi kayak harus ada suatu semacam penyemangat gitu. Jadi gue harus sisihin sedikit untuk entertainment lah.
mungkin itu bisa jadi modal untuk gue nantinya S2 atau gue ikut kursus-kursus yang ningkatin skill gue, atau modal buat beli mobil, beli rumah dengan duit gue sendiri gitu loh. Yang pasti duit yang gue tabung ini bakal kepake untuk masa depan gue sih. Nah, buat achieve itu yang gue lakuin adalah gue sisihkan dari pendapatan gue setiap bulan buat investasi dan buat kebutuhan rutin sehari-hari. Apa yang gue coba lakuin, gue coba untuk konsisten dan disiplin gitu. Gue harus belajar untuk ngebedain yang mana yang cuman kemauan dan yang mana yang beneran kebutuhan gitu. Yes, tentunya ada. Gue berencana di tahun ini bakal coba untuk mengalokasikan lebih ya ke tabungan pocket yang udah gue buat. Mencoba untuk mencari pekerjaan side hustle yang lebih banyak lagi. Oke, sebenarnya sama seperti tahun lalu ya. Jadi estafet melanjutkan, salah satunya itu adalah gue coba untuk mengalokasikan sebagian dari gaji gue, kurang lebih sih 50 atau 40% untuk tabungan, lalu 20-30%-nya untuk kebutuhan pokok, dan 10% atau 20%-nya untuk hiburan. Nah, yang menurut gue ya, yang gue lihat kenapa orang susah nabung nih, menurut gue gara-gara aktivitas mereka lah yang lebih kayak dominan, kayak misalnya beli kebutuhan sehari-hari, misal jajan itu lebih banyak, 60% mereka lebih suka jajan, 70% ngelihat barang-barang yang pernak-pernik yang unik-unik mereka langsung beli, tapi mereka udah mikirin investasi ke depan, bagaimana persiapannya 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu. Menurut gue banyak ya, mungkin karena zaman sekarang itu banyak banget kayak kita dapat iklan dari sosial media, terus kita banyak beli barang yang sebenarnya kita itu nggak butuh-butuh banget tapi akhirnya kita beli gitu. Karena yang pertama pasti ya itu dia, kadang tuh kebutuhan sama kemauan belum bisa dibedain. Tapi yang pasti lagi godaan-godaan, kayak saat-saat dimana sebenarnya duit belum segitu tuh, belum cukup, cuman kita tuh udah pengen banget, jadinya pas dapat duit tambahan lagi langsung kebeli kayak gitu. Yang kedua, kurangnya bijaksana dan kurangnya dia mikirin untuk jangka panjang, jadinya uang yang dia punya ya udah buat jangka pendek aja, terus-terusan kayak gitu. Orang-orang zaman sekarang tuh kayaknya lebih suka FOMO ya. Jadi kayak misalnya ada Labubu, mereka pikirnya lucu gitu. Padahal mereka sebenarnya nggak butuh, tapi karena banyak orang yang pakai, banyak artis yang pakai, terus juga ada yang namanya limited edition, jadi mereka langsung beli aja. Itu sih impulsif, dan juga FOMO itu menurut gue adalah hal terbesar yang bikin orang nggak bisa nabung. Kata-kata buat orang males nabung nih, gua kasih ya. Nabung itu ibaratnya PDKT. Susah di awal, tapi di akhir-akhir nanti bakal manis juga. Buat lu yang belum mulai nabung, nggak usah banyak alasan deh. Nabung mulai sekarang, karena masa depan nggak butuh alasan, tapi butuh persiapan. Jangan lupa nabung, karena nabung itu penting banget. Tapi yang lebih penting dari nabung adalah jangan lupa naikin income kalian biar nabungnya makin gede. Buat kalian yang masih males nabung, mending kalian jangan fokus sama kebutuhan atau keinginan saat ini aja, tapi kalian juga pikirin masa depan. Karena masa depan adalah tanggung jawab lu dan bukan tanggung jawab orang lain. Nah, itu dia teman Moksa, sesi kepo kita pada hari ini. Semoga bisa bikin kalian terinspirasi untuk menabung di tahun 2025. Nah, buat kalian yang bingung mau mulai dari mana, bisa langsung aja cek aplikasi Moksa. Nah, rencana tabungan kalian kayak gimana nih di tahun 2025? Langsung aja komen di comment section di bawah ini ya. See you in the next video.